Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sobat The Praise, kita berjumpa kembali di saluran Untaian Hikmah dengan tema berkah silaturahim. Seorang filosof yang berasal dari Yunani yang bernama Aristoteles pernah memperkenalkan sebuah istilah zoon politikon, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Artinya seseorang itu dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi serta bergaul dengan orang lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Teori zoon politikon hampir mirip jika dikaitkan dengan ajaran agama yang mengatakan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan untuk saling kenal-mengenal. Ini artinya kita diperintahkan untuk bersilaturahim. Karena sebagai manusia, kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa mengurusi sesuatu dengan sendiri. Dan kita tidak bisa hidup seorang diri. Kita pasti membutuhkan bantuan dan bergantung kepada orang lain. Jika ada orang yang menyimpang dari hal-hal yang tadi, dia bisa hidup sendiri, dia bisa bekerja dengan sendiri, maka pasti akan terjadi penyimpangan di dalam hidupnya. Hidupnya pasti tidak normal. Contoh dalam kita berbicara dan berkomunikasi, seseorang butuh orang lain sebagai lawan bicaranya. Kalau ada orang ngobrol tanpa lawan bicara, maka orang tersebut sudah bisa dipastikan dia sakit jiwa alias gila dan hidupnya tidak normal. Di dalam tuntunan ajaran agama Islam, hubungan atau pergaulan antara sesama manusia dinamai silaturahim. Istilah silaturahim sering digunakan saat kita berkunjung ke keluarga, sanak saudara, tetangga, relasi, atau teman, baik itu yang dekat maupun yang jauh. Silaturahim adalah dua kata dalam bahasa Arab, yakni silah, yang berarti tali atau hubungan, dan rahim yang bermakna kasih sayang. Makanya kenapa seorang anak umumnya lebih dekat kepada ibunya? Karena kita ini semuanya berasal dari rahim seorang ibu, yang artinya kasih sayang seorang ibu. Jadi silaturahim artinya menjalin kasih sayang atau menghubungkan tali persaudaraan. Sehingga dengan silaturahim, hubungan dengan sesama manusia, baik itu dalam lingkungan keluarga, baik dalam tempat kerja, dan masyarakat secara luas tetap terjaga dan terpelihara dengan baik. Dengan bersilaturahim pula, jika ternyata ada hubungan yang sempat terpisah dengan jarak maupun waktu, atau bahkan mungkin telah terjadi kesalahpahaman, menyebabkan hubungan menjadi renggang, maka hal tersebut kita bisa rekatkan kembali dengan jalan silaturahim. Sobat The Praise yang dirahmati Allah, orang-orang yang senantiasa menjaga dan menguatkan silaturahimnya disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda orang yang beriman. Dalam surah Al-Anfal
Allah berfirman, "Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin." Allah mengatakan, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jadi menjalin silaturahim adalah salah satu ciri orang beriman dalam ayat tadi. Ini artinya bahwa dalam kita menjalani kehidupan, tidaklah cukup hanya dengan sekedar melaksanakan ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah, seperti sholat, puasa, atau naik haji saja. Ibadah mahdhah ini tidak cukup karena pada dasarnya hubungan antara sesama manusia juga merupakan wujud dari keimanan seseorang. Karena begitu pentingnya dan tingginya nilai yang terkandung di dalam silaturahim, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengecam, bahkan mengancam bagi siapa saja yang memutuskan tali silaturahimnya. Beliau memberikan peringatan dalam sebuah hadisnya, "Ma min zambin ajdaru ay yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-'uquba fid dunya ma ma yaddakhiru lahu fil akhirah mislul bagi wa qati'atihir rahim." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan atau dipercepat balasannya bagi para pelakunya, baik di dunia dan berikut dosa yang disimpan untuknya di akhirat, daripada perbuatan melampaui batas atau zalim dan memutus tali silaturahim, baik itu dengan kerabat, lebih-lebih dengan memutus silaturahim dengan orang tua. Bersilaturahim selain sebagai ciri keimanan seseorang, ternyata silaturahim juga punya manfaat yang sangat banyak yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Di antaranya adalah nomor 1, manfaat daripada menyambung silaturahim, yakni memperluas persaudaraan. Dalam ajaran agama Islam, kita semua adalah saudara. Nenek moyang kita sama. Kita semua dari satu nenek moyang, yakni Adam alaihissalam. Perbedaan agama dan keyakinan tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk saling membenci dan saling menjauhi satu sama lain. Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa." Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu, kata Allah, dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya apa? Supaya kalian saling kenal mengenal. Dengan menjalin silaturahim akan memperluas persaudaraan dan menambah teman atau sahabat yang bisa berbagi informasi dan saling bertukar pikiran. Dengan demikian, semakin luas ukhuwah yang dilakukan, maka semakin berkah hidup seseorang. Kemudian yang kedua, sebagai manfaat daripada silaturahim, yakni dapat menjadi penghibur bagi karib kerabat. Sebagaimana telah dibahas di awal, bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dengan bersilaturahim, kita bisa menghibur dan membantu kerabat yang sedang kesulitan. Terkadang ada orang yang segan meminta bantuan, padahal ia sangat membutuhkan bantuan. Sebagai kerabat, sudah seharusnya untuk membantu tanpa harus menunggu diminta terlebih dahulu.
Dan bukan tidak mungkin tatkala kita sendiri yang sedang kesulitan, maka akan ada kerabat kita yang lain yang turut membantu. Penting untuk kita camkan bahwasanya segala amar perbuatan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita lakukan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Quran surah Ar-Rahman ayat 60. Allah mengatakan tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kemudian manfaat silaturahim yang ketiga, yaitu dapat melapangkan rizki dan memperpanjang usia. Terkadang seseorang mengalami kesulitan dalam mencari rizki. Namun bagi Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang mudah memberikan karunia berupa rizki bagi hambanya, bahkan dari arah yang tidak terduga. Dan salah satu penyebab datangnya rizki adalah silaturahim. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi, wa yunsa'a lahu fi atharihi, falyasil rahimahu." Barang siapa ingin dilapangkan baginya rizkinya dan dipanjangkan untuknya umurnya, hendaklah ia menjalin silaturahim. Begitu juga silaturahim dapat memperpanjang usia. Silaturahim tazidu fil umur. Silaturahim itu akan memanjangkan usia. Wa sadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedangkan sedekah yang dilakukan secara rahasia akan memadamkan kemurkaan Allah. Silaturahim dapat memperpanjang usia, bisa pula dimaknai bahwasanya jika seseorang yang senantiasa menjalin silaturahim dan menyambung hubungan persaudaraan akan selalu dikenang dengan kenangan yang indah, dan tatkala dia telah meninggal seolah-olah orang tersebut masih ada. Itulah makna daripada silaturahim bisa memanjangkan usia. Kemudian yang terakhir, manfaat daripada silaturahim bisa menjadi salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Menyambung tali silaturahim bukan hanya sekedar urusan kita dengan kerabat, tetapi juga sebagai bentuk ikhtiar dan manifestasi daripada ketaatan atas apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya pernah menyampaikan bahwa sebab seseorang masuk surga itu bisa saja karena seseorang itu rajin menyebarkan salam atau kedamaian. Bisa saja orang masuk surga itu karena suka memberi makan. Bisa pula karena seseorang itu senang bangun sholat malam tatkala orang-orang lelap dalam tidurnya. Dan yang sesuai dengan pembahasan tema kita kali ini, bahwa salah satu penyebab orang masuk surga itu yaitu orang tersebut senantiasa menyambung tali silaturahim. Ya ayyuhan nas, kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, absus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan. Wasilul arham, sambunglah silaturahim. Wasallu billaili wan nasu niyam, salatlah di waktu malam ketika orang-orang sedang tertidur. Tadkhulul jannata bisalamin, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat dan sejahtera. Sobat The Praise yang dirahmati Allah, sampai di sini tema untayan hikmah kita. Semoga dapat memberikan pencerahan dan mengingatkan kembali kepada kita semua untuk tidak menganggap enteng esensi daripada persaudaraan dan manfaat silaturahim. Kita akhiri perjumpaan kali ini. Semoga pembahasan kita ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.